Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Indah Pratiwi, NIM 19212160 dari kelas HKI 5E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pemikiran saya tentang materi sedekah. Sedekah atau sedekah merupakan kegiatan untuk menyisihkan uang belanja harta di jalan Allah. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sedekah diartikan sebagai pemberian sesuatu kepada fakir miskin atau yang berhak menerimanya, di luar kewajiban zakat dan zakat fitrah sesuai dengan kemampuan pemberi. Sedekah ini juga didefinisikan sebagai dermawan dari kita untuk orang yang membutuhkan. Jadi secara umum, sedekah adalah mengamalkan harta di jalan Allah dengan niat karena Allah, ikhlas tanpa mengharapkan imbalan, dan semata-mata mengharapkan ridhonya sesuai dengan perwujudan iman. Dikutip dari situs resmi Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas, sedekah berakar dari bahasa Arab yaitu sodaqoh yang berasal dari sidq, artinya kebenaran. Menurut Peraturan Basnas Nomor 2 Tahun 2016, sedekah didefinisikan sebagai harta atau non-harta yang dikeluarkan seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Namun, ada beberapa anggapan bahwa sedekah ini bukan semata-mata soal harta, namun juga seluruh amalan zikir seperti tasbih, tahmid, dan tahlil, serta segala perbuatan baik lainnya. Prinsipnya, hal-hal baik yang akan kita lakukan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, termasuk dengan sedekah. Perihal sedekah harta disinggung di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifa lahu ad'afan katsirah wallahu yu'bidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Yang artinya, barang siapa yang mau memberikan pinjaman kepada Allah yang baik, menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya dengan lipat ganda yang banyak, dan Allah akan menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu yang dikembalikan. Dari ayat di atas jelas bahwa sedekah secara fisik berarti mendonasikan harta kita atau uang kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa berupa uang kepada fakir miskin, keluarga, atau orang lain yang memang membutuhkan dengan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ayat lainnya itu ialah surat Al-Baqarah ayat 271 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdus shadaqati fani'imma hiya wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, jika kamu menampakkan sedekah-sedekahmu, maka itu baik, dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapus sebagian kesalahan-kesalahanmu. Kemudian yang akan saya bahas ialah tentang keutamaan sedekah. Ada banyak keutamaan bersedekah. Beberapa di antaranya ialah sedekah tidak akan mengurangi harta. Hal ini tertuang di dalam hadis yang berbunyi, sedekah adalah ibadah yang tidak akan mengurangi harta. Sebagaimana Rasulullah SAW untuk mengingatkan kita di dalam sebuah riwayat Muslim, sedekah tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Pernyataan berikut itu memberikan kiasan bahwasanya meskipun secara fisik harta kita berkurang karena disisihkan untuk sedekah, namun karunia Allah dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala terus dilimpahkan kepada kita. Hal ini merupakan sebuah janji Allah yang tertuang di dalam Al-Quran, yaitu, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran surat As-Saba ayat 39. Yang kedua ialah sedekah menghapus dosa. Manusia tentunya tidak akan luput dari dosa. Karenanya Allah memberikan peluang bagi kita untuk bertobat dan memperbanyak amalan,
baik untuk mendapat ridhonya, salah satunya dengan cara sedekah. Ternyata sedekah ini dapat membantu kita untuk menghapuskan dosa-dosa kita. Itu tertuang di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Yang ketiga ialah sedekah akan melipat gandakan pahala. Dengan memperbanyak sedekah, maka kita berpeluang mendapatkan lebih banyak pahala dari Allah. Ini tertuang di dalam Al-Quran. Sesungguhnya orang-orang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka dan bagi mereka pahala yang banyak. Terdapat di dalam Quran surat Al-Hadid ayat 18. Pembahasan selanjutnya ialah tentang jenis-jenis sedekah. Sedekah yang pertama ialah sedekah harta. Jenis sedekah ini paling banyak dipahami oleh masyarakat. Sedekah harta ialah merupakan salah satu cara yang dapat kita lakukan untuk membantu fakir miskin dan kafir duafa yang memang memerlukan bantuan kita. Yang kedua ialah dengan bekerja dan memberikan nafkah untuk keluarga atau orang yang butuh. Bekerja dengan giat juga ternyata sebagai wujud sedekah yang dapat kita lakukan kepada keluarga dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Yang ketiga ialah dengan amalan tasbih, tahlil, dan tahmid. Amalan berupa zikir ini juga termasuk sedekah. Amalan zikir ini pun diyakini untuk membantu umat muslim yang membantu umat muslim untuk terhindar dari siksa api neraka. Untuk topik pembahasan terakhir ialah waktu terbaik dalam sedekah. Berbeda dengan zakat fitrah yang memiliki waktu spesifik dalam pelaksanaannya. Sedekah tidak ada aturan yang mengikat tentang hal itu. Hanya saja sedekah memiliki keutamaan dari sisi pemilihan waktu. Maksudnya, jika dilakukan di waktu-waktu tersebut, maka pahalanya lebih besar dan keutamaan yang didapatkan akan lebih baik. Salah satu waktu yang terbaik dalam sedekah ialah saat kita sehat. Terkadang seseorang memiliki cukup waktu dan kekuatan untuk melakukannya. Namun dalam kondisi begini, jarang juga manusia lupa akan yang namanya menyisihkan hartanya untuk sedekah. Karenanya bersedekah dalam keadaan fisik yang sehat, mental yang kuat, dan kondisi yang finansial ini sangat baik dan sangat dianjurkan. Yang kedua yaitu ketika saat kita ingin kaya raya. Pada dasarnya biasanya ketika kita ingin menjadi seorang yang kaya raya, kita akan menjelma menjadi seseorang yang pelit. Karena itu kita terlalu mengejar dunia dan akan lebih sulit untuk menyisihkan harta untuk dibagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karenanya dengan bersedekah dalam keadaan seperti ini dianjurkan dan diyakini untuk menghindari dari sifat tamak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata dan yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.